Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nirmi Pratipasa selaku Kepala Sekolah SDN 011 Sangatta Selatan. Yang terhormat Ibu Novida Sampai Alam selaku Ketua Kompel Wajar SDN 011 Sangatta Selatan dan seluruh Bapak Ibu Guru SDN 011 Sangatta Selatan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita pada kesempatan siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan kompel kita, yaitu untuk diseminasi budaya positif. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, pada hari ini saya selaku pengacara akan membacakan susunan acara pada kesempatan siang ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua langsung pemaparan materi oleh narasumber, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat pengumuman, yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan hari acara pada kesempatan hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yuwaningtia Ernita Hardianti tentang diseminasi budaya positif. Kepada Ibu disilakan. Selamat siang Ibu, Bapak Guru yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi yang akan saya lakukan pada hari ini. Hari ini pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang budaya positif yang nantinya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Materi ini adalah materi yang kami pelajari selama kami mengikuti CGP pada modul 1. Nah, pada kesempatan ini kami diminta untuk mendiseminasikan kepada rekan sejawat beserta staf dan karyawan agar kita sama-sama belajar untuk mengetahui budaya positif. Tema hari ini adalah diseminasi budaya positif yang akan dibawakan saya yaitu Yuwaningtia Ernita Hardianti, CGP Angkatan 11 SD Negeri 011 Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, sebelum kita mulai materinya, supaya kita tidak tegang, coba Bapak dan Ibu, ini adalah ice breaking sedikit tentang kepalan tangan. Jadi ini tuh berpasangan. Nah, nanti Bapak dan Ibu berpasangan dengan sebelahnya. Boleh depannya, boleh belakangnya, boleh. Ada aturannya. Ya, aturan yang pertama adalah kegiatan ini berpasangan. Yang kedua, orang pertama tugasnya mengepalkan tangan. Bayangkan kalau yang ada di dalam kepalan tangan itu adalah sesuatu yang berharga. Orang kedua tugasnya adalah membuka kepalan tangan rekan atau orang pertama. Boleh dengan cara
suara yang lembut. Dia bilang, coba lihat garis tangannya. Saya bilang, dengan rayalan. Oh ya sudah, ayo. Silakan Bu Ainun dari yang masih. Oh ibu, oh ibu ya. Pegang rayonnya Bu Ainun. Rayonnya tidak membuka. Buka Bu, nanti saya kasih uang. Saya mau disorot. Dari dalam hatinya yang memang betul-betul meminta. Oh yang tulus. Oh ya, yang tulus. Nyogok saya. Ya boleh silakan. Enggak ada suka. Oh ya Masya Allah. Oh berarti, ya terima kasih. Berarti tadi pakai rayuan. Apalagi yang tadi berhasil. Pakai diancam apa? Diancam apa? Dia bilang, Apa yang lagi nih? Dia tutup tangan. Iya. Ini kan saya kasih begini. Menawan buka. Oh ya. Baik. Pakai ancaman yang berhasil. Ada yang dirayu, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah. Baik, terima kasih. Semangat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Nah, tadi kita sudah ceritakan apa yang diucapkan pasangannya atau orang kedua yang tugasnya merayu, lalu mengancam, menyuap atau apapun yang Bapak dan Ibu pakai untuk membuka tangan milik orang pertama. Nah, sampai kepalanya terbuka, ada yang tertutup. Baik, saya lanjutkan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau pilihan ini berhubungan dengan yang tadi kita lakukan. Tadi kita berusaha untuk membuka. Anggaplah itu sebuah masalah atau anggaplah itu sebuah stimulus yang digunakan untuk merespon dari teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada dua yang disebut stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada kenyataannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin ini yang sering kita pandang ya. Lalu kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi, dibujuk sudah gagal, dipaksa. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti tadi pilihannya, gak usah diancam, tapi dengan cara yang lain. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Nah, mungkin yang tadi kita lakukan, harus menang nih, mau aku kalah aja. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, jadi win-win, kita sama-sama menang ya. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan mereka merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap
terhadap murid. Budaya positif. Dalam modul 1 yang kami pelajari, ini memiliki 6 bab. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia yang berkualitas. 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Mungkin ini bukan hal yang baru yang Bapak dan Ibu dengar, tapi di sini saya akan berbagi ilmu yang kami dapatkan selama proses pembelajaran. Budaya positif. Budaya positif ini adalah yang sering dilakukan di sekolah kita dengan melakukan pembiasaan, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu, dari mulai kita sampai di sekolah, bahkan sampai sebelum kita sampai di sekolah biasanya mereka sudah menerapkan 5S. Kan kita sering bertemu ya dengan murid-murid kita di jalan. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum Ibu, selamat siang Ibu. Gitu. Mereka suka menyapa kita. Itu merupakan budaya positif yang secara tidak langsung sudah kita tanamkan dan mereka sudah melakukannya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, semangat, Masya Allah. Baik. Ini adalah Bapak Stephen R. Covey, pendekatan teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan orang berbeda-beda. Nah, ini yang akan kita dalami pada kesempatan kali ini. Apa itu disiplin? Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat kita berikan kepada murid kita. Disiplin sama dengan belajar menurut Diana Yosen. Disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, dalam nilai-nilai kebajikan ini sudah saya kotak-kotakan menjadi profil pelajar Pancasila, terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primariers program PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dalam keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini sebetulnya nilai kebajikan ini banyak sekali. Kalau kita klasifikasikan ini banyak sekali, tidak akan cukup 1, 2, 3 layar, karena yang kita tanamkan kepada anak adalah sesuatu yang positif. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ini manusia, anak-anak juga manusia, mereka pasti punya keinginan. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima.
Yang kedua, penguasaan. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, bertahan hidup. Nah, sama, kita juga sama. Mereka mempunyai keinginan untuk diterima, untuk diberikan kasih sayang yang mungkin di rumahnya mereka kurang mendapatkan kasih sayang tersebut. Penguasaan, mereka merasa sudah berkuasa, sudah tahu ini tempatnya, ini sudah mainanku setiap hari. Kebebasan, mereka mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Kesenangan, mereka senang-senang ya main-main saja. Namanya anak itu kan keinginannya adalah main terus seperti itu. Baik Bapak Ibu, sepertinya ini sedikit kurang bersemangat. Coba sekarang saya mau ice breaking di tengah dulu. Baik Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri. Ini berpasangan lagi tapi ganti pasangannya ya, supaya lebih fresh. Pasangannya ganti.
dimarahi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi guruku. Begitu. Dampaknya pada murid adalah mengulangi kesalahannya terus-menerus. Secara kontinu anak itu akan bohong lagi, gak usah diikuti, nanti gurunya juga marah-marah terus. Nah, yang kedua, kita gunakan pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu gitu. Ibu kecewa sama kamu dan lain-lain. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gitu. Hasilnya murid akan menyembunyikan masalahnya atau jawaban yang sebenarnya, kemudian menyangkal dan kembali berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Itu adalah kalimat yang sering mereka ucapkan saat mereka melakukan kesalahan. Sebenarnya ini positif, tapi akan ada yang lebih positif lagi pada di bagian belakang. Dampaknya pada murid, dia akan merasa rendah diri. Saya salah terus seperti itu. Mereka seperti menyesal, saya salah terus. Sebenarnya mereka berpikir, apa yang harus saya lakukan ya? Kok saya salah terus? Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Guru berbuat, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Secara tidak langsung ini kita mengajari mereka untuk berbohong. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu gitu. Mungkin kita sering mengucapkan tanpa sadar ya. Kemudian, masa kamu gak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Hasilnya, murid akan merasa ketergantungan. Nanti aja ada ibu, apa bu? Gitu. Pasti mereka minta jawaban kepada kita. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi guru ini penting banget untuk saya. Sebagai murid saya butuh sekali guru saya. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi ada rasa kecewa di diri dia saat kita tidak bisa membantunya. Dampaknya mereka menjadi lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Ini yang sering kita rasakan ya. Kalau ada murid yang manja-manja sama kita, ini sebenarnya apa yang dulu kita pernah lakukan? Nah, itu perlu dipertanyakan. Kemudian ada yang namanya guru sebagai pemantau. Dalam menjadi pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru dapat berkata, apa peraturannya? Ingat tidak peraturannya? Kamu ingat tidak aturannya? Kamu tidak boleh apa? Seperti itu. Hasilnya, murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kita kayak CCTV, kita nonton. Ayo, cuma gitu aja mereka paham aturannya apa. Lupa ya. Gitu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di atas dunia berkualitas. Murid bisa berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa banyak halaman yang harus saya tulis. Jadi mereka itu selalu bertanya. Jadi mereka seperti tidak mandiri. Dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Mereka termotivasi, tapi ada yang menjadi keinginannya karena mungkin diberi reward, diberi penghargaan, diberi tepuk tangan. Sebenarnya murid ini senang sekali kalau kita beri tepuk tangan ya, sangat diapresiasi. Nah, ini yang kelima, posisi kontrolnya sebagai manajer. Selain orang yang bekerja di kantor sebagai manajer, ternyata kita juga jadi manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita ini memberikan pertanyaan untuk mengetahui alasan masalah itu bisa muncul. Guru berkata, apa yang kita yakini
memperbaiki masalah ini, berusaha menggali rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh murid tersebut. Hasilnya, murid akan menguatkan pribadinya. Mereka menguatkan dulu, oh, aku mau jawab apa ya atas pertanyaan itu, aku harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, ini yang kita harapkan untuk peserta didik kita agar dia menjadi anak yang positif, berpikir positif, melakukan hal-hal positif yang sudah kita berikan. Murid bisa berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Secara tidak langsung, mereka berpikir untuk, oh, solusinya mungkin seperti ini ya Bu. Nah, ini dia bisa menawarkan solusinya kepada ibu guru atau bapak guru. Nah, ini untuk dipertimbangkan dan dipecahkan secara bersama-sama. Dampaknya pada murid dengan mengevaluasi diri, bagaimana cara dia memperbaiki dirinya untuk menjadi pribadi yang positif. Mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada 3 pertanyaan. Mungkin Ibu Sri bisa bantu bacakan pertanyaan yang pertama, Ibu Sri. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini adalah pertanyaan. Kenapa ini bukan jadi keyakinan? Nah, nanti akan kita bahas sesuai dengan motivasi intrinsiknya. Yang kedua, silakan dibaca Ibu Hardi. Mengapa kita memiliki peraturan tidak menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini waktu COVID ya. Untuk pertanyaan ketiga, silakan Bu Ainul. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat duduk latihan? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik yang tadi kita pelajari, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti anak-anak sering berkata, Ibu, peraturan kan untuk dilanggar. Nah, itu sering kita dengar ya, peraturan untuk dilanggar. Nah, ini fungsinya keyakinan, supaya apa yang menjadi peraturan dijadikan kalimat positif, menjadi keyakinan yang diyakini oleh diri untuk meningkatkan motivasi intrinsik. Jadi kita ini tidak terpengaruh dengan orang lain karena kita punya keyakinan. Kalau kita melakukan ini tidak ada imbalannya atau tidak ada rewardnya, tapi dari dalam diri, oh, yang harus saya lakukan ini supaya saya seperti ini, begitu. Nah, pembentukan keyakinan kelas seperti tadi saya sampaikan untuk peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah ada. Bapak Ibu sudah ada kesepakatan kelas di kelas ya? Atau sudah jadi keyakinan kelas? Masih kesepakatan kelas ya? Baik. Nah, dalam membuat keyakinan kelas yang ada di kelas kita, ada beberapa poin-poin yang harus kita ketahui sebelumnya. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apa sih bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Ya,
Ini sering kita dengarkan. Baik. Nah, tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Sudah belajar tentang posisi kontrol. Sudah juga belajar tentang apa tadi? Motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Jadi kita sudah belajar itu. Nah, sekarang saya ingin mencoba mengetahui pemahaman Bapak dan Ibu bersama saya kembali tentang peraturan-peraturan kelas yang sudah ada di layar. Mulai dari salah kembalikan buku tetapnya, ini keyakinan kelas ini termasuk nilai kebajikan apa? Bisa ya Bapak Ibu? Ya, coba kita tebak-tebakan dulu deh. Baik, untuk yang pertama, siapa bisa bantu saya? Untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini apa ya nilai kebajikannya ya? Kira-kira apa ya? Iya Bu Sri, betul. Coba Bu Sri, apa Bu Sri? Iya Bu Sri. Ayo Bu Sri. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Coba. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ya. Menggunakan masker pada saat COVID lah ya ini ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Nah, ini adalah peraturan-peraturan yang ada di lingkungan kita yang dituangkan dalam keyakinan kelas. Nah, sekarang kita cek. Bagaimana? Untuk selalu kembalikan buku di tempatnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghargai, menghormati orang lain, ya. Hadir di sekolah tepat waktu atau 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati disiplin, menghormati orang lain, dia berkomitmen, ya. Ini bahasanya lebih dalam lagi. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, juga bisa disiplin, tertib ya. Gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Sebenarnya kata-kata ini sering kita ucapkan di kelas untuk jangan lari-lari. Mungkin ayo keselamatannya ya. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Aduh, Masya Allah. Ya. Stop sedikit. Sebentar ya Bapak Ibu, saya hapus dulu. Bluetooth mode.
Bapak Ibu, ini adalah pembuatan keyakinan kelas di kelas saya yang sesuai dengan yang kami ajarkan kepada murid. Ini tentang proses pembuatan keyakinan kelas. Mohon disimak. Kita semua hebat, kita semua sehat, kita semua pintar, kita semua bersemangat, ya? Ya. Ya. Ayo kita jalan, ya.
Baik, itu adalah tayangan tentang pembuatan keyakinan di kelas 5A, di kelas saya sendiri. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, ini berdasarkan kesepakatan kelas atau peraturan-peraturan yang biasanya kita buat di awal masuk sekolah. Biasanya dibuat pada saat MPLS supaya kelas kita ini menjadi lebih teratur. Nah, di dalam kesepakatan kelas atau peraturan kelas, biasanya kita biasakan untuk mengaktifkan siswa atau mengaktifkan murid untuk menyampaikan pendapatnya. Bu, saya ingin kelas saya seperti ini. Bu, saya ingin seperti ini teman saya. Bu, saya ingin bu gurunya seperti ini. Kadang seperti itu ya. Pertanyaan saya, apakah Bapak dan Ibu juga melakukan ini di kelas Bapak dan Ibu? Iya. Ada yang iya? Semuanya ya pasti membuat ya. Karena kita ingin menciptakan lingkungan kelas kita yang positif, lingkungan belajar kita yang menyenangkan. Ini adalah tujuannya untuk murid, karena kita tugasnya adalah menghamba kepada murid. Jadi yang kita lakukan ini untuk murid menjadi lebih baik lagi melalui pembiasaan yang kita terapkan di dalam kelas, dalam sebuah peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, kita libatkan murid untuk mereka berpendapat tentang apa yang ada di isi kepala mereka, mereka tuangkan. Kita beri kesempatan kepada murid bisa dengan cara apapun. Seperti tadi kalau di video saya memancing terlebih dahulu keinginan mereka itu apa. Mulai dari keinginan saya tadi. Kemudian mereka mengungkapkan satu persatu, kemudian mereka menempelkan. Mereka merasa diapresiasi, pendapatku ditulis kayak gitu. Mereka pasti senang seperti itu. Kemudian setelah itu nanti kita kelompokkan menjadi sebuah kalimat positif yang membuat keyakinan kelas dari peraturan kelas tersebut. Karena perbedaan antara peraturan, kesepakatan dengan keyakinan kelas adalah menggunakan kalimat positif. Nah, sekarang kalimat positif yang sudah dituangkan akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian kita gali lagi tentang nilai-nilai kebajikan yang harus ada pada diri murid tersebut. Seperti tadi saya tanya, kalau tidak membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya jadi apa ya? Ada yang menjawab apa? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Berarti dia melakukan nilai kebajikan apa? Iya, disiplin. Ini sebetulnya kita selalu melakukan, selalu mengucapkan kepada murid-murid kita supaya mereka ini sadar tentang apa yang baik, tentang apa yang harusnya tidak mereka lakukan. Nah, murid membubuhkan tanda tangan pada keyakinan kelas. Setelah menjadi keyakinan kelas, mereka membubuhkan tanda tangannya pada keyakinan kelas.
Novi, silakan Ibu Novi, tolong dibantu Ibu Novi. Iva telah menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi guru dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Iya, terima kasih Ibu Novi. Untuk pertanyaannya yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Menghakimi si murid. Termasuk menghakimi si murid. Mungkin ada jawaban lain? Iya Pak? Yang jelas itu akan mempermalukan murid dan membuat mereka rendah diri. Oh iya, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Tepuk tangan dulu. Untuk jawaban pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Siapa bisa bantu jawab? Mungkin ada jawaban hukuman atau konsekuensi ya? Apa Bu Ainun? Ya, Bu Ainun menjawab hukuman. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Ya, ini hukuman ya. Mengapa? Alasannya mungkin dibantu. Mengapa itu disebut hukuman? Karena apa ya hukuman? Karena tidak sinkron antara perbuatan dan resiko yang benar. karena tidak sinkron dengan perbuatan yang dia hadapi. Mungkin bisa itu karena hukumannya adalah dia berdiri di depan memegang hidung, berarti melakukan tindakan fisik. Ya, itu bisa disebut tindakan fisik karena dia berdiri di depan, habis itu dia malu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi. Semangat dulu. Nah, ini untuk dihukum dan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon tahun 1993. Dihukum oleh penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Ada beberapa tindakan yang akan saya tanyakan kembali kepada Bapak dan Ibu. Menurut pemahaman Bapak dan Ibu, ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Jadi jawabannya hanya dua ya, hukuman atau konsekuensi. Untuk pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini seperti mengingatkan sesuatu ya. Dulu mungkin kita pernah merasakan seperti ini waktu kita sekolah. Ini apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Apa ini? Konsekuensi. Ayo, siapa pilih konsekuensi angkat tangannya? 1, 2. Hukuman yang lain lagi. Apa ini? Hukuman. Oh iya, banyak ya. Berarti kita tulis hukuman dulu ya. Nanti akan kita cek bersama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Hukuman. Baik, mohon maaf kalau ada perbedaan ya. Sekarang kita cek bersama. Ya, oke. Siapa yang tadi jawabannya betul? Salah berapa? Kapan salah berapa? Oh, betul semua. Ada salah tadi. Salahnya salah 1. Baik. Iya, mungkin kita masih agak awal untuk membedakan mana ini sih hukuman dan mana ini konsekuensi karena mereka sangat berdekatan ya. Untuk membedakan fisik pun kita kadang kesulitan karena kalimatnya ini hampir menyerupai. Ya, ini ada yang salah di bagian yang terakhir. Ternyata lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu merupakan sebuah konsekuensi. Berarti kalau dia disebut konsekuensi berdasarkan keyakinan kelas atau peserta keyakinan kelas di guru maper yang sudah mereka yakini, konsekuensinya adalah berlari seperti itu. Jadi kita bisa menghubungkannya seperti itu. Baik Bapak Ibu. Sedikit agak paham ya kita untuk membedakan ini konsekuensi dan hukuman. Ya, baik. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri karena dia mau nggak mau lah ikutin karena ini udah dihukum. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya dan akhirnya dia berbohong. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi berdasarkan keyakinan yang sudah dibuat dan diyakini secara bersama-sama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Aku nggak enak kalau kayak gitu, nanti aku salah lagi. Anak menghargai disiplin. Nah, ini yang kita harapkan. Anak ini tidak perlu takut, tapi dia menghargai disiplin. Oh, aku harus seperti ini nih. Mereka sadar sendiri. Stimulus atau tanggapan dan tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi ini tidak hanya peraturan yang ada di sekolah, tapi bisa di lingkungan, di masyarakat. Jadi mereka selalu melakukan hal-hal positif di luar tanpa pantauan kita, tanpa manajer kita. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ini cuma sementara. Pada saat dia melakukan kesalahan, dia menyadari, kemudian dia berusaha untuk melakukan hal yang positif kembali seperti itu. Jadi mereka hanya mengingat, oh saya salahnya di sini, oh perbaikannya seperti ini. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang terakhir kita akan belajar tentang apa itu restitusi. Bu Hadi, silakan dibantu dibaca. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi.
Iya, terima kasih Bu Hardi. Untuk pengertian restitusi ini ternyata tidak hanya untuk berpikir untuk dirinya sendiri, tapi juga berpikir bagaimana untuk memperlakukan orang lain, karena mereka sadar kita diperlakukan seperti ini karena kita memperlakukan orang lain seperti itu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi dimulai dari yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Bisa mengucapkan pada saat anak melakukan kesalahan atau mereka mempunyai masalah, kita dapat bertanya terlebih dahulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita bisa bertanya, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak atau ibu guru juga pernah seperti itu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya. Temanmu pun pernah. Tapi ayo kita cari cara penyelesaiannya bersama. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan yang biasa kita ucapkan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada lagi? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita menggali dari sumbernya, dari anak tersebut, kenapa kamu melakukan hal tersebut, alasannya apa? Karena setiap anak punya alasan yang berbeda walaupun mereka mempunyai kesalahan yang sama. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya keyakinan ini kita hubungkan dengan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas yang sudah kita buat, kalau kita lakukan segitiga restitusi, berarti mereka mempunyai masalah atau kesalahan yang mereka langgar dari keyakinan kelas tersebut dengan menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, apa nilai yang sedang kamu tidak lakukan, nak. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di bagian akhir kita tanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti kita mencari solusi, tapi dari murid itu sendiri. Jadi mereka yang berpikir, Bu, saya maunya seperti ini, Bu, bolehkah seperti ini? Karena anak mempunyai pendapatnya. Kadang ini kita belum mendengar, tapi kita sudah, kamu ini begitu ya. Kita sudah menjudge mereka belum menjawab, jadi mereka diam saja. Dan ya dong, cuma mau jawab juga salah seperti itu. Nah, identitas gagal dalam hubungan. Identitas sukses disiplin pada konsekuensi dan restitusi. Jadi pada saat kita menggunakan hukuman sebagai hukuman atas apa yang mereka langgar, ada yang akan gagal dari perilakunya, dari sifatnya, dari kenyamanannya. Kalau kita menggunakan konsekuensi dan restitusi untuk mendisiplinkan murid kita, dia akan tergugah. Oh, aku harus seperti ini. Konsekuensi ini akan kita selesaikan dengan seperti ini. Kita akan direstitusi oleh bapak dan ibu guru kalau kita melanggar ini. Jadi kita mempunyai solusi yang baik. Jadi ya. Ya, Pak. Bisa kembali sedikit ke definisi restorasi, saya mau lihat dulu. Lupa. Restitusi. Ya. Ya, Pak. Kita mau lihat dulu. Ya, terima kasih. Ya. Oh iya. Nanti filenya saya bagi. Ternyata banyak yang perlu. Iya. Baik. Nah, ini yang tadi saya jelaskan sedikit di bagian segitiga restitusi, tapi ini kalimatnya lebih lengkap lagi. Di bagian restitusi, dalam menstabilkan identitas, kita membuat anak untuk merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain, tapi terhadap dirinya sendiri. Guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah.
kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak dan ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah pertanyaan yang secara tidak sadar pernah kita ucapkan kepada murid kita ketika mereka melakukan sebuah kesalahan atau mempunyai masalah. Apa sih? Dari tadi ini Bu Yuan bilang masalah, kesalahan. Apa sih contohnya? Coba, ada yang bisa bantu? Kesalahan atau masalah apa sih ini biasanya yang terjadi di kelas kita? Kalau dari kelas 1, coba Bu Dharma minta tolong. Apa Bu Dharma biasanya kalau kelas 1 Bu Dharma? Iya. Misalnya kalau mengganggu teman gitu, Iya. ketika si anak itu mengganggu temannya, otomatis temannya kan merasa tersakiti gitu. Jadi Ya. saya akan bilang begini kepada anak yang mengganggu, kamu kalau diganggu temanmu, kamu mau tidak? Kamu senang diganggu teman? Nah, dia akan berkata tidak. Nah, kalau kamu tidak senang diganggu teman, berarti jangan mau mengganggu teman, karena temanmu bisa merasa sakit hati, kamu juga bisa merasa sakit hati. Dia saya katakan seperti itu. Dia pun akan merasa kamu juga tidak mau disakiti. Iya. Jadi dia menyadari dirinya sendiri ya Ibu ya. Terima kasih untuk jawaban kelas 1. Coba jawaban dari kelas 3. Silakan Bu Nita, contohnya apa Bu Nita? Contoh, tidak memakai alas kaki ketika berwudu. Ya. Dan itu sama saja dengan apa ya? Wudunya tidak betul, tidak sah. Jadi untuk sholat juga tidak sah. Itu sebuah masalah di kelas. Ya, ini perwakilan masalah di kelas 3. Dari kelas 6, silakan Pak Tamsil. Di kelas 6 untuk sementara ini termasuk di kelas 6B saya lihat masih sering saling mengajak nama orang tua. Oh iya. Kalau saya menyampaikan ke mereka sih, kan kadang-kadang kalau kita sebutkan misalnya mereka disebut nama orang tuanya, contoh lah ya kemarin perpisahan kemarin dia bilang Pak nanti perpisahan nama orang tua disebutkan. Bilang iya biasanya seperti itu. Mereka malu. Dia bilang kenapa kalian mesti malu bahwa itulah pahlawan kalian, masa kalian malu dengan pahlawan kalian? Itu ya. Jadi kalau misalnya kalian malu dengan pahlawan kalian, terus kalian seperti apa? Kalian cuma apa pada orang tua kalian? Hanya itu ya sebenarnya. Jadi tidak perlu malu. Ini kebanyakan. Nanti kita berikan penekanan positif juga ya Pak ya. Iya. Nanti akan sampai ke situ. Kita sekarang masih di tahap menstabilkan identitas untuk menggali terlebih dahulu. Apa? Kemudian kita dari kelas 4. Bu Novi, contohnya. Sama yang disampaikan Bu Dharma tadi, karena saya melihat di kelas saya malah setiap hari terjadi ada yang mau ganggu temannya, sedangkan dia tidak mau diganggu. Terjadi lagi perkelahian. Iya. Hampir setiap hari di kelas saya. Iya. Iya, ini adalah sesuatu yang umum biasanya sering terjadi di sekolah ya, di sekolah manapun, mau di kota mau di desa pasti pernah merasakan seperti itu dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu ya. Ini untuk menstabilkan identitas. Nah, ini adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini kita ambil dari kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia, murid, anak-anak, dewasa, kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Nah, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, belonging, fun, atau survival? Guru biasanya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan
besok lagi. Nah, ini tidak hanya murid yang kita tuntut untuk melakukan positif. Kita sebagai guru dalam memvalidasi kebutuhan mereka, kita bertanya pun menggunakan kalimat yang positif. Jadi tidak ada yang menyudutkan mereka sehingga mereka tidak ingin menjawab pertanyaan kita. Jadi mereka ingin berkata jujur aja, karena kita biasanya segitiga restitusi ini kita lakukan secara berdua dengan yang mempunyai masalah. Jadi kita face to face, hadap-hadapan, kita bertanya langsung. Jadi mereka akan melakukan yang jujur, menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Jadi kita mengungkapkannya pun menggunakan kalimat yang positif supaya mereka juga menjawabnya dengan positif. Mereka tidak ada rasa takut atau mereka tidak ada merasa aku gak berani kayak gitu. Ini di bagian validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang biasanya guru katakan adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah pertanyaan di akhir untuk melengkapi segitiga restitusi itu. Mulai dari menstabilkan identitas, kemudian bertanya alasannya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka langgar. Penerapan segitiga restitusi. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik sehingga guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Guru diharapkan menjadi among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan tadi? Sudah sholat dulu? Sudah jadi apakah dari tahu apakah itu mengatur dalil ini? Ayo ibu bertanya dari
mengatasi masalah saya yang suka datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Wan. Ya, testimoni ini bisa kita lakukan juga supaya kemudian kita buat video testimoninya, lalu kita setel di layar supaya mereka ini, oh aku pernah melakukan kesalahan, besok aku nggak terlambat lagi nih. Jadi mereka ini punya kesadaran sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, kita tadi sudah membuat keyakinan kelas waktu saya tanya di awal, jadi ini kita lewati ya. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin tanya kembali, yang pertama kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Kita apa dulu tadi ya? Berdasarkan apa ya? Peraturan. Lalu, iya peraturan dan kesepakatan. Lalu kita buat menjadi kalimat positif. Untuk keyakinan kelas itu, apakah murid saja yang melakukan atau gurunya juga ikut melakukan? Iya, kita bersama-sama. Karena ini kelas, lingkup kelas, jadi guru dan murid juga melakukan dan meyakini keyakinan yang kelas yang sudah dibuat. Nah, seperti tadi kita bisa mencoba untuk membuat simulasi penerapan segitiga restitusi di kelas kita mulai besok. Mungkin pasti kan setiap hari ada saja masalah di kelas kita ya. Nah, mungkin dengan melakukan segitiga restitusi kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sekarang saya sudah selesai menyampaikan materinya. Nah, sekarang yang saya butuhkan adalah umpan balik dari Bapak dan Ibu yang telah melihat tayangan tentang budaya positif yang sudah saya paparkan. Baik, silakan. Ya, Pak. Langsung aja, saya dengar apa Bapak? Baik, terima kasih Bu. Saya akan menggunakan masalah restitusi. Apakah boleh kita melakukan restitusi misalnya kita sekalian memanggil orang tuanya? Gitu. Karena di kelas saya itu ada salah satu anak yang betul-betul kehilangan respect dari teman-temannya. Dan kemarin sempat saya bercerita dengan Bapak Petrus bahwa saya panggil kebetulan orang tuanya ke sini, jadi saya bahas dengan orang tuanya sekalian. Dan itu kalau saya lihat semacam restitusi juga, cuma walaupun awalnya saya nggak tahu bahwa itu restitusi. Nah, kalau misalnya kita panggil dengan orang tuanya biar lebih jelas lagi, dan kenapa saya bilang kita panggil orang tuanya biar orang tuanya sekalian bekerjasama dengan guru untuk menyelesaikan masalah yang diadakan tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tamsil. Baik, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa apakah itu termasuk restitusi juga kalau kita memanggil orang tuanya. Nah, ini tepat sekali. Apabila masalah itu mungkin sulit untuk diselesaikan atau jawabannya berbeda-beda setiap ditanya, itu kan pasti anak pasti ada jawaban yang berbeda-beda. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan wali murid. Jadi kita berkolaborasi karena kita kan juga punya buku penghubung tuh. Nah, nanti kita bisa catat di buku penghubung dengan catatan sudah melakukan segitiga restitusi. Yang tadi Bapak sampaikan, yang saya lakukan ini ternyata masuk ke segitiga restitusi. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, secara tanpa sadar kita sebenarnya sudah melakukan. Cuma kita tidak tahu itu masuknya ke kalimat apa, itu masuknya ke bagian mana. Dan pertanyaannya mungkin, apakah boleh segitiga restitusi itu hanya dilakukan dua saja? Misalnya tidak ada menstabilkan identitas, tapi langsung, kamu maunya apa? Kadang kan kita suka bertanya seperti itu. Kenapa sih kamu beli temanmu misalnya? Nah, seperti itu juga bisa kita lakukan. Tapi alangkah lebih lengkapnya pada saat kita menjadi seorang manajer, posisi kontrol kita sebagai manajer, kita melakukan segitiga restitusi itu secara lengkap. Kalau tadi bersama dengan orang tua itu lebih bagus lagi Pak, karena kita berkolaborasi. Karena sekolah ini bukan hanya milik murid dan guru, tetapi milik orang tua dan komite. Jadi kita ini semua warga sekolah, kita harus tahu masalahnya. Masalah satu kita selesaikan bersama apabila tidak bisa menyelesaikan sendiri begitu. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Oh cukup ya? Mungkin sudah cukup ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya.
budaya positif yang kita pelajari tadi apa saja Ibu, Bapak? Ya, motivasi, posisi kontrol, lalu ya restitusi, ya kebutuhan dasar manusia. Jadi banyak sekali yang kita pelajari untuk budaya positif ini. Ya, dalam mempelajari budaya positif tidak hanya murid yang kita kuatkan, tetapi kita juga menguatkan diri kita. Kita membiasakan untuk melakukan hal positif, berkata positif, supaya hidup kita ini menjadi lebih baik. Simpulannya, dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Anggaplah ini adalah tujuan kita, visi kita untuk mewujudkan murid seperti ini. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita yang kita keluarkan hal-hal positif kepada murid kita. Baik, terima kasih untuk penyampaian budaya positif yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berbagi praktik baik yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Nita, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Yuantia Ermita Hardiati yang sudah menjelaskan kepada kita yaitu tentang budaya positif. Jadi ilmu pada hari ini itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk murid kita, dan juga untuk sekolah kita. Karena sekolah akan memiliki budaya positif dimulai dari keluarga sekolahnya. Baik, sekarang memasuki acara yang berikutnya, sesi tanya jawab sudah, berarti kita lanjutkan ke penutup. Ya, sekian rangkaian kegiatan pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan pada kesempatan hari ini. Demikian, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah.